mazhab Syiah itu terbatas kepada hal-hal tertentu. Ya, tidak setiap akan mengalami itu, tetapi sebagian, ada garis bawah itu sebagian. Jadi konsep reinkarnasi dengan ruj'ah itu dekat sekali. Tapi kalau memakai definisi yang pertama, yaitu bahwa manusia yang dia hidup, dia mati, kemudian dia dibangkitkan kembali, itu jelas semua kayaknya sama pemahamannya. Dia akan dibangkitkan kembali. Cuma masalahnya, dibangkitkan kembali itu kemana kembalinya? Ke dunia ini lagi, atau dunia yang lain tapi masih di dunia ini, atau dunia yang mana? Seperti pernah saya sharingkan juga, misalnya begini, saya pernah hidup di alam rahim, kemudian saya mati di alam rahim itu, dan saya meneruskan kehidupan saya di alam dunia. Ya, jadi saya pernah hidup di alam rahim, dan saya pernah mati dari alam itu, tapi saya melanjutkan kehidupan saya di alam dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, pada saat saya hidup di alam rahim, di rahim ibu saya itu, apakah saya ada di dunia? Ya kan? Ternyata alam rahim itu dunia, loh. Alam rahim itu ada di alam dunia. Tetapi bahasanya, istilahnya menjadi berbeda. Saya pernah hidup di alam rahim, kemudian saya lahir ke alam dunia. Bisa jadi sekarang ini saya hidup di alam dunia, nanti saya akan lahir ke alam dunia juga, tapi alam dunia yang lain. Yang lain yang seperti apa? Bisa jadi alam yang lebih luas dari alam yang kita pahami sekarang. Misalnya kita hidup di bumi. Ya, itulah pemahaman kita. Apakah ada kehidupan selain di bumi? Misalnya. Ya, disitulah saya tidak boleh tergesa-gesa untuk menyimpulkan, apalagi menghakimi yang tidak sama dengan saya salah. Wah, itu sudah zaman dulu deh. Karakter seperti itu harus ditinggalkan deh. Karena kita ini harus terus berproses dan tidak boleh menjadi hakim. belum jadi kok sudah jadi hakim. Bukan hakim kok menghakimi. Lebih baik kita memanfaatkan perbedaan pendapat, kemudian kita coba teliti, waspadai, cermati. Kalau perbedaan pendapat itu ternyata pendapat Anda lebih bermutu, ya saya ambil. Kan kita berproses menuju kesejatian diri, ya toh. Tetapi kalau kita ingin menularkan pemahaman kebenaran kita kepada orang lain dan orang lain tidak ngambil, ya kita tidak perlu kecewa. Karena masing-masing orang punya kemerdekaan dan kita harus menghargai kemerdekaan itu. Begitu deh kayaknya. Demikian beberapa tanggapan tentang masalah ruj'ah dan reinkarnasi. Sebetulnya ada beberapa tambahan, yaitu pandangan dunia. Saya pernah mempunyai pandangan dunia, kemudian berubah kepada pandangan dunia yang lain. Dulu pernah, kayaknya saya sharingkan, sejak kecil saya diajari pandangan dunia bahwa alam ini linier, ya, bahwa waktu kecil ya taunya bahwa bumi ini datar, gitu ya. Tapi kemudian pandangan dunia saya berubah setelah saya belajar tentang fisika, astronomi, ilmu planet dan sebagainya. Dari yang semula saya memahami bahwa bumi itu datar, setelah saya lebih luas memandang bumi, ternyata bumi itu bulat. Ya, pandangan dunia saya berubah tentang bumi yang tadinya datar menjadi bulat. Nah, dulu dari kecil saya diajari, bahkan ini yang paling terkenal kayaknya, perjalanan alam itu linier. Nah, dari alam A ke alam B, ke alam C, ke alam D, ke alam X itu mendatar, naik gitu ya. Tetapi kemudian dari beberapa proses setelah mencoba terbang lebih pandangannya lebih luas,
kayaknya nggak linear, tapi circle, berputar ternyata. Seperti musim berputar, ya. Musim itu berputar, matahari berputar, bumi berputar, ion-ion berputar, dan lebih cenderung tidak linear, tidak berbentuk garis, tapi berbentuk bulatan, tidak mendatar, tapi putaran, circle, ya kurang lebih seperti itu. Kalau kita memandang pandangan dunia ini dengan pandangan circle, itu saya mempunyai perubahan-perubahan konsep yang luar biasa, bahkan terhadap pemahaman tentang makna lintas dunia, lintas alam, dan itu tapi ini masih sangat langka ya, hanya ilmu tentang pandangan dunia circle itu masih agak langka. Saya membayangkan dulu waktu Galileo Galilei, dia mengatakan bahwa bumi lah yang memutari matahari, bukan matahari yang memutari bumi. Ya, pada saat Galileo mengatakan itu seluruh masyarakat mengatakan bahwa pusat kehidupan itu bumi, sehingga matahari itu kecil mengitari kita, bumi yang besar. Nah, kesimpulan Galileo Galilei itu karena menyalahi keumuman masyarakat, bahkan menyalahi keputusan-keputusan para ulama pada zamannya, menyalahi kebijakan gereja, sampai dia dikomplain sama masyarakat, di demo, kemudian dia dicekal sama ulama dan dia dihukum sama pemerintah pada zamannya. Kenapa? Pandangan dunianya yang berbeda. Masyarakat mengatakan pandangan dunianya bahwa pusat kehidupan ini adalah bumi, sementara ada bentuk inovasi penemuan yang luar biasa pada Galileo Galilei itu, bahwa tidak, matahari itu tidak kecil, matahari itu besar. Pusat kehidupan itu bukan di bumi, bumi inilah yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Ya begitulah. Pandangan dunianya berubah. Yang tadinya bumi ini datar, dipahami kemudian bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Saya memakai analogi itu. Dulu saya memahami bahwa perjalanan alam ke alam, dunia satu ke dunia lain, itu linear. Dunia barzah akhirat itu linear. Tetapi saya menemukan berdasarkan informasi-informasi yang bisa saya dapat, ya, saya kemudian berpikir ulang. Dunia ini perjalanan atau fase lintas alam ini linear atau circle. Jangan-jangan saya terjebak sebagaimana pada saat saya kecil mengatakan bumi ini datar, ternyata bulat. Ya, saya lebih tertarik kepada yang circle ketimbang yang linear, ya, karena dukungannya luar biasa banyaknya. Semua partikel itu bulat, semua benda itu bulat, tiap butir itu selalu bulat, ion, proton itu bulat, partikel-partikel atom bulat. Sama ya. Hari ini berputar dari Senin, Selasa sampai Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Musim berputar. Juga kan dari bibit ke pohon, dahan, ranting, daun, buah, jadi bibit lagi, berputar. Mati, hidup, mati, dihidupkan lagi, mati lagi, dihidupkan lagi, berputar. Nah, ini bisa menjadi sebuah pandangan dunia, meskipun sekarang masih saya yakinnya ini masih informasi yang apa itu gitu lah. Tapi kalau saya bayangkan, ya mau diapain, apa itu tidak penting. Yang penting saya mempunyai sesuatu proses yang menurut saya ini ada ilmu yang lebih bermutu, maka saya harus berani berpindah kepada yang lebih bermutu itu. Kalau lebih seperti itu, dan kalau kita memahami bahwa pergerakan fase-fase kehidupan ini secara linear,
kayaknya kita akan mempunyai pemahaman yang lebih universal tentang permasalahan ruj'ah dan termasuk reinkarnasi itu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Saya kembali bos. Oke, baik Bo. Terima kasih. Masa reinkarnasi memang kita break aja dulu dah Bo. Kalau diterusin sih pertanyaan saya nanti tambah panjang Bo ya. Nanti lewat HPFM aja. Saya penasaran sebenarnya pengen ditanya. Oke, light audience, kita break dulu ya Bo ya. Kurang lebih 5 menit. Ini mau dimatiin enggak? Jangan dong Bo. Teleponnya. Jangan Bo, kita ngobrol aja ya. Oh, boleh. Boleh kan? Yuk. Oke. Dan untuk Anda, line telepon juga masih terbuka di 398 35905. Kita akan kembali setelah lagu yang satu ini. Allah, Engkau dekat, penuh kasih sayang. Takkan pernah Engkau biarkan hamba-Mu menangis. Karena kemurahan-Mu, karena kasih sayang-Mu. Hanya bila diri-Mu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela Dia kekasih-Mu, Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Di setiap nafas, di segala waktu, semua bersujud memuji, memuja asma-Mu. Kau yang selalu terjaga, yang memberi segala. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Setiap makhluk bergantung padamu dan bersujud semesta untuk-Mu. Setiap wajah mendamba cinta-Mu, cahaya-Mu. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar, ya Nur Qalbi. Allah Rahman, Allah Rahim, Allahu ya Ghaffar,
Light FM. The best slow hit station. Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terberi. Berhabar jarak darimu, ya Rasul. Serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu, ya Rasul. Rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu, ya Rasul. Serasa di kau di sini. Rinduku padamu, seluruh umat manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu bila berjarak darimu? Serasa cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Serasa di kau, serasa di kau di sini. Masih berproses menuju kesejahteraan diri bersama Siwo Agus Hidayat. Light Audience, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan SMS di 0818801058. Dan sekarang kita sapa Siwo dulu yang masih standby nggak di sana ya. Siwo. Iya, Wo. Sudah cukup 2 lagu istirahat, Wo? Yuk. Lanjut lagi ya. Yoi. Kita terima telepon berikutnya di 398-35905. Line telepon saya terima berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Di mana? Yogi, Siapa mau di mana? bicara. Yogi Bekasi. Mas Monggo, Yogi Mbah. Bekasi. Mau Monggo. bicara sama Mbah. Monggo, waalaikumsalam, Mbah. Mbah, saya pernah baca satu judul buku berorbit dalam sifat-sifat Allah. Itu baru judulnya, Mbah. Nah, mungkin Mbah bisa sharing masalah itu, Mbah. Yuk. Terus, Mbah. Ya, Mas Yogi terima kasih. Wo? Lanjut.
Lanjut ya. Ya. Belum baca bukunya, Bo? Belum. Oke, sekali lagi di 398 35905. Kita kayak kuis nih, Bo, jadinya, Bo. Kayak kuis cepet banget, langsung terima telepon berikutnya. Lu kan borongan ini. Bolongan ya, Bo ya. Oke, 398 35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Mas? Dari Mas Boy. Mas Boy. Iya. Mas Boy, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau nanya nih tentang pribadi Siwo nih. Yuk. Siwo kalau di dalam menunaikan sholat Jumat ya, Siwo kan pasti makmum kan. Siwo kan nggak mau lagi menjadi khotib gitu ya Siwo. Apa yang dirasakan Siwo kalau misalnya mendengarkan khotib sedang khutbah? Satu pertanyaan saya tentang taraweh juga. Siwo kan kalau bulan Ramadan tidak berjamaah. Nah, apa tanggapan lingkungan Siwo lah terhadap Siwo gitu ya? Dan ini terakhir Siwo, pertanyaannya kalau Idul Fitri Siwo, orang itu apa mesti berjabatan tangan mengatakan minal aidin wal faizin, apakah itu harus? Apakah kalau hari-hari biasa itu tidak harus seperti Idul Fitri? Seperti itu aja sih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy, terima kasih. Mau satu lagi, Bo? Yuk. Oke. Di 398 35905 saya masih punya satu penelpon lagi, silakan. 398 35905. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Sinta di Jakarta. Mbak Cita? Sinta di Jakarta. Sinta di Jakarta. Silakan, Mbak Sinta. Oke, ada yang saya mau tanyakan. Kalau misalnya kan orang banyak yang beribadah itu kan biar dapat pahala, biar dapat surga gitu ya. Sedangkan saya sendiri berkeyakinan kalau misalnya mau berbuat baik ya berbuat baik aja, nggak perlu mikirin pahala. Karena saya suka berpikir kalau nggak ada surga, kalau nggak ada neraka itu sendiri gimana, kita masih pada mau beribadah nggak kan kayak gitu. Jadi saya mau tanya pendapat Siwo tentang itu gimana gitu, itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Wo, 3 penelpon sudah bertubi-tubi. Lanjut sekalian SMS. Satu lagi SMS kita buka ya. Baik. 2 atau 3 itu. Saya roll nih, Wo, saya roll. Oke, ini tidak ada namanya tapi cukup singkat, membuat penasaran. Siwo, apa sih makna dari Baitullah? Itu berarti Allah mempunyai tempat, bukan? Nah, itu pertama. Yang kedua, coba saya roll lagi. Sebentar, Wo, ini numpuk SMS soalnya nih. Oke. Assalamualaikum Siwo. Siwo, tolong ceritakan kehidupan setelah alam dunia ini. Sepengetahuan Siwo aja katanya. Terima kasih, tanpa nama juga. Ini banyak tanpa nama nih, Wo. Cukup, Wo? Setelah apa? Setelah alam dunia ini. Jadi setelah kiamat mungkin yang dimaksud di sini. Mungkin. Mungkin. Ya, cukup deh. Cukup ya, Wo? Iya, silakan, Wo. Benar-benar serangan bertubi-tubi nih, Wo. Yuk. Monggo, Wo, silakan. Dari Mas Yogi tadi di Bekasi, terima kasih Mas Yogi. Beliau mengangkat topik tentang ada sebuah buku berjudul Berorbit dalam Sifat-Sifat Allah. Bagaimana tanggapan Siwo? Ya, karena saya belum baca buku, ya, belum bisa nangkap itu. Gimana? Sepakat gak jawaban itu? Oh enggak, maksud saya enggak itu, kan gitu ya. Terlepas dari buku itu kayak apa, saya tidak berani komentar karena memang saya belum baca, jadi tidak tahu isinya. Tetapi kalau saya menanggapi kalimat judulnya tanpa dikaitkan dengan buku itu, jadi saya menanggapi kalimat ini aja, berorbit dalam sifat-sifat Allah. Oh, itu sebuah kalimat yang sangat bagus, sangat strategis menurut saya sepanjang dan sependek ilmu saya. Ya, berorbit dalam sifat-sifat Allah. Cuma berorbit ini kayaknya harus digarisbawahi agar kita memandangnya dengan kacamata tauhid. Begini, ada 2 hal yang kalau kita pandang sepintas itu kontradiktif, yaitu 1, ada kalimat begini,
bergaya seperti Allah. Mau bergaya jadi Tuhan. Itu satu kalimat. Ada kalimat kedua. Kita diajari tauhid sifat. Tapi Allah Maha Suci dari apapun yang kita sifatkan. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiga, tirulah sifat-sifat Tuhan. Nah, kalimat satu, kalimat kedua, kalimat ketiga. Wah, itu kalau kita coba gitu, ya paling tidak sepanjang yang saya pahami dengan segala keterbatasannya, 3 kalimat itu kalau kita tidak hati-hati bisa kontradiktif. Loh, kok begitu? Yang pertama, jangan sok bergaya Tuhan. Tuhan aja ngasih kemerdekaan kok kita suka maksa, misalnya gitu ya. Aduh, ada kita dihina orang, misalnya seperti itu. Kemudian kita langsung menghukum orang itu, menghakimi orang itu. Ya, gimana? Kemudian yang kedua, kita diajari tauhid sifat. Kita belajar tauhid sifat, tapi endingnya ada sebuah ayat yang kurang lebih mengandung makna sebatas yang saya pahami, bahwa Allah Maha Suci dari apapun yang kalian sifatkan. Loh, gimana itu? Jadi kalau kita mensifati Allah itu kita belum tuntas itu. Karena Allah Maha Suci dari apapun sifat-sifat yang bisa kita sifatkan. Karena semua yang kita sifatkan itu pasti terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Misalnya begitu. Yang ketiga, ini berangkat dari sebuah hadis sangat terkenal. Ini hadis ini mungkin saking terkenalnya itu sampai saya hafal. Kalimatnya begini: takhallaku bi akhlaqillah, ya. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Dalam komentar hadis itu, syarah dari hadis itu, antara lain yang saya tangkap, kita tidak bisa meniru yang terkait dengan zat-zat Allah. Tidak bisa, karena Allah tidak bisa diserupai oleh apapun. Tetapi kita harus meniru sifat-sifat Allah. Nah, mungkin mulai di sini ada keterkaitan dengan kalimat tadi. Apa tadi ya? Berorbit dalam sifat-sifat Allah. Tetapi kayaknya sebelum membahas tentang berorbit dalam sifat-sifat Allah, kita perlu mempelajari sifat-sifat Allah dan esensi dari pelajaran sifat-sifat tauhid sifat itu. Karena ending dari tauhid sifat yang sempat saya pelajari, endingnya itu harus ditutup dengan kata Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apapun, termasuk dari apapun yang kita sifatkan. Bahkan ada kalimat lain yang lebih jelas, Allah Maha Suci dari apapun yang kita sifatkan. Nah, akhirnya bagaimana kalimat tadi? Berorbit dalam sifat-sifat Allah. Menarik lah. Ya, tapi saya nggak lanjutin, itu aja biar Mas Yogi penasaran. Ingin lanjut HPFM, Mbah Yogi. Ke lanjut berikutnya, Mas Boy. Wah, beliau tanya tentang Siwo ini. Tanya pribadi di tempat umum, toh, Mas. Kalau Jumat Siwo bagaimana? Mohon maaf, Mas Boy. Ya karena tanyanya pribadi, ini jawabannya pribadi juga. Gimana ya? Saya ini tidak pernah Jumatan ya, Mas Yogi. Mas Boy. Tapi jangan tergesa-gesa disimpulkan dulu ya. Ya. Karena memang saya nggak bisa keluar rumah. Dulu saya waktu masih bisa keluar rumah, saya pernah mendapatkan pelajaran bagaimana orang yang tidak mampu sholat Jumat. Nah, ada sebuah fatwa fikih yang menyatakan kembali kepada hukum asalnya, yaitu kembali ke sholat zuhur. Itu ada kaidah seperti itu. Tetapi mohon diketahui bahwa saya tidak pernah Jumatan karena tidak bisa Jumatan. Saya tidak keluar rumah saja nggak bisa. Bagaimana bisa Jumatan? Itu
Maaf ya, saya mengatakan itu padahal banyak yang tidak tahu loh. Saya bertahun-tahun tidak pernah keluar rumah, banyak yang tidak tahu. Tapi gara-gara Mas Boy lah tanya soal pribadi. Kemudian soal sholat tarawih, ya kalaupun sholat tarawih itu saya di rumah, tidak di musola atau di masjid. Ya kalau logika alasannya kan sudah pada tahu kan. Ya termasuk Mas Boy kan tadi sudah tahu tentang itu kan. Itu. Dan juga kalau yang setahu saya, meskipun itu ada beberapa fatwa yang berbeda ya, tapi ini masalah fikih deh, tidak usah di begini aja lah. Yang sholat tarawih berjamaah ya baik, yang tidak berjamaah ya baik, yang tidak sholat tarawih kayaknya sholat tarawih itu sunnah, jadi orang tidak sholat tarawih itu tidak dosa. Cuma mungkin kalau dikaitkan dengan bagaimana kemuliaan bulan Ramadan, ya rugilah, mungkin begitu ya. Tapi bukan berarti kalau tidak tarawih itu dosa lah. Misalnya itu, gitu deh. Kemudian soal Idul Fitri, apakah harus minal aidin wal faizin sambil berjabat tangan? Itu juga tidak wajib lah. Nah, karena kita punya budaya baik, kenapa tidak kita lestarikan budaya baik itu? Tetapi jangan kemudian budaya baik kemudian merubah hukum asalnya. Hukum asalnya tidak wajib, akhirnya jadi wajib. Begitu kita tidak melakukan itu, kemudian kita dihakimi misalnya. Ada loh. Ada, saya punya saudara, sudah sepuh gitu. Itu sampai jadi ukuran. Ini dia ini, namanya ini tidak saya sebut. Misalnya ini ada ini salah satu dari cucu saya, salah satu dari saudara saya. Misalnya seperti itu. Salah satu cucu saya ini sudah 2 Idul Fitri dia enggak selan ke saya. Apa mau mutus silaturahmi? Misalnya gitu. Itu sudah overlapping. Jadi seakan-akan itu menjadi wajib, padahal tidak wajib. Yang wajib itu memaafkan, saling memaafkan itu justru wajib. Ya. Tapi berjabat tangannya itu tidak jatuhnya harus saja enggak, apalagi wajib. Mengucapkan minal aidin wal faizin itu tidak harus, apalagi wajib. Tapi apakah itu baik? Baik dong. Itu tradisi baik, perlu dilanjutin, didukung karena tradisi baik. Tetapi jangan overlapping. Yang bukan wajib dihukumi wajib, itu bisa berbahaya. Ya, itu kira-kira apa yang bisa saya sharingkan tentang itu. Kemudian Mbak Sinta di Jakarta, kalau ada orang yang beribadah untuk mendapatkan pahala atau beribadah untuk surga, menurut beliau ini Mbak Sinta, ya sudah, kalau kita berbuat baik aja gitu ya. Kalau beribadah demi pahala atau demi surga, seandainya pahala nggak ada dan surga nggak ada, gimana? Apa kita masih beribadah? Bagaimana pendapat Siwo? Saya pendapat begini, orang beribadah itu bertingkat-tingkat. Tingkat minimal dari ibadah itu adalah dia berdagang dengan Allah, yaitu dia menjual amal baiknya kepada Allah agar dibayar dengan pahala atau dengan surga. Itu disebut ibadahnya para pedagang. Itu boleh. Tapi kalau di bawah itu sudah tidak boleh. Dia beribadah untuk mencari ketenaran, dia beribadah untuk mencari uang, dia beribadah untuk dapat pujian, dia beribadah untuk menaikkan status sosial, dia beribadah untuk menaikkan gengsi. Semua sudah tidak boleh. Sudah bukan kategori ibadah. Jadi ibadah itu yang paling minimal itu pamrihnya adalah pahala atau surga. Jadi boleh sepanjang yang saya tahu, kan pendapat saya toh. Tetapi ada ibadah yang lebih bermutu dari itu. Kalau berbuat baik aja itu justru lucu. Berbuat baik atas dasar apa kita berbuat baik, dan atas dorongan apa kita berbuat baik? Ada yang begini, ya saya beribadah hanya satu saja karena perintah Allah, selesai.
Itulah tugas saya sebagai hamba, mentaati perintah Allah, titik. Dia tidak berharap apa-apa, dia berharap bisa taat kepada Allah. Itu ada yang begitu. Tapi kalau ya berbuat baik aja, nggak usah pakai gini gitu. Kita harus tahu tujuan berbuat baik apa, niat berbuat baik apa, gitu kan? Kayaknya begitu deh. Ada sih yang berpendapat begitu. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu mari kita konsentrasi tugas. Tugas saya adalah mentaati perintah Allah, titik. Setelah itu mau dapat pahala, mau enggak, mau dipuji orang, mau dicela orang, mau diterima orang, mau tidak. Oh ya tadi ada ya, kalau tidak terawih bagaimana masyarakat ya? Masyarakat sudah paham, Mas. Jadi kalau saya tidak tarawih itu paham, karena saya nggak keluar rumah aja nggak bisa, sudah pada paham kok masyarakat. Jadi tidak ada problem. Mungkin kalau saya bisa keluar rumah problem kalau saya nggak tarawih ya, karena tarawih itu seakan-akan jadi wajib sekarang. Ya. Tapi kalau kita berbuat baik, misalnya kita Jumatan atau kita apa atau tarawih, itu hanya ingin mendapatkan nilai sosial, ya itu di luar kategori yang disebut ibadah. Karena ibadah itu minimal, ya tidak boleh lebih rendah dari itu. Yaitu minimal dapat pahala atau dapat surga. Itu minimal. Yang lebih tinggi lagi yang disebut ibadahnya orang yang bersyukur kepada Allah. Dia tidak berharap apa-apa, dia hanya ingin bersyukur kepada Allah. Dia tidak karena target apa-apa, dia targetnya hanya menjadi seorang hamba yang baik. Tapi yang terakhir itu semuanya sudah ikut di belakangnya, ya. Kalau orang beribadah itu dalam rangka penghambaan kepada Allah, kan yang lain kena semua. Surganya kena, pahalanya kena, kebahagiaannya kena, kepribadiannya kena, ketentramannya kena, yang lain kena semua. Ya, tetapi kalau kita justru lebih fokus ke targetnya, bukan kepada Allahnya, sehingga yang kita jadikan tujuan itu targetnya, bukan Allahnya. Nah, target yang boleh itu minimal tadi. Target yang boleh, kita boleh mentargetkan dalam ibadah agar saya dapat pahala. Itu boleh. Bukan berarti tidak boleh. Itu bermutu. Meskipun ada yang lebih bermutu lagi. Itu deh. Dan kapasitas orang bisa berbeda-beda. Yang penting jangan riak deh. Kalau selain itu riak deh. Ya, riak. Dia beribadah agar rezekinya lancar, gitu kan? Ayo kita rajin sedekah biar bisnis kita lancar. Itu riak deh. Itu menyalahi basic dari tauhid. Tauhid ya kita beribadah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Apapun akibatnya, dudukkan sebagai akibat. Allah saja yang kita dudukkan sebagai sebab. Selain Allah kita dudukkan semua sebagai akibat. Jangan terbalik. Wah, cita-citanya jadikan sebab. Apalagi kita orientasi hasil. Wah, kacau balau. Kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir 2 SMS. Saya akan komentari yang pertama ini. Kenapa mesti no name? Kenapa mesti tanpa nama? Tidak fair banget sih, tidak fair play sih, tidak sportif sih, egois banget sih. Nyebut nama aja kok nggak mau, kenapa sih? Agak susah ya, Wo ya, kadang-kadang untuk menuliskan nama di sini, Wo. Kenapa? Saya juga nggak tahu di sini nih, banyak sekali yang tidak ada namanya. Itu menurut saya tanda-tanda tidak fair play. Ya, tanda-tanda tidak open management, tanda-tanda egois. Oke. Iya, biar besok nggak terulang deh. Baik. Saya sering itu kalau menerima nomor yang itu nomor pribadi. Ini ada orang yang tidak ada orangnya, tidak ada namanya, ada surat kaleng lah. Ya, seperti surat kaleng itu. Betul loh. Iya. Makna Baitullah apakah? Makna Baitullah. Ya, kalau kita maknakan dengan letter luck, ya berarti Allah punya rumah. Kalau Allah punya rumah berarti Allah terbatas. Berarti Allah bisa kita kunjungi. Tapi jangan lupa, kita kan mengenal dalam bahasa pun ada kan yang disebut gaya bahasa, ada yang disebut peribahasa, ya. Ya begitulah. Ada yang disebut dengan bahasa kiasan. Nah, makna dari Baitullah, rumah Allah, itu tentu bukan dalam makna letternya, bukan makna harfiahnya,
tapi makna istilahan, bukan sekedar etimologi tetapi terminologi. Kalau terminologi kita pahami sebagai etimologi, kalau istilahan kita maknai sebagai lafziyah. Ya kita akan tidak proporsional, gitu ya. Baitullah itu kalau lafzi dilihat dari lafadznya memang di sana rumah Allah. Tapi jangan lupa loh, ini bukan tentang kata, tapi istilah. Katanya adalah air mata. Kalau air mata gimana? Air dengan mata. Kalau mata air, lain lagi ya. Padahal sama-sama ya, satu air dan satu mata. Air mata dengan mata air. Tapi jangan terjebak kita kepada bentuk-bentuk tadi letterlocknya. Itu istilah, Mas atau Mbak. Itu istilah. Mata air, air mata. Itu istilah. Jadi misalnya ada tadi kita bahas Allah marah. Itu istilah. Itu terminologis gitu ya. Itu istilahan, bukan harfiah, bukan lafzi, tapi istilahi. Wah, gimana ya? Itu karena teknis banget itu ya. Sama lah dengan Baitullah. Ya, jadi ada istilah metafora ya, ada bahasa metafora. Dia kayak macan. Bukan berarti dia kayak macan. Itu bahasa kiasan, bahwa keberaniannya kayak macan. Seperti itulah, kita akan mengenal kan ilmu bahasa seperti itu. Nah, disitulah makanya kita tidak boleh tergesa-gesa memahami sesuatu, gitulah. Ya, nanti kalau ada orang sholat menghadap Ka'bah, nanti difahami menyembah Ka'bah, kan kacau. Ya karena tergesa-gesa. Iyalah. Kemudian yang terakhir, kehidupan setelah alam dunia. Kehidupan setelah alam dunia. Apa ya? Ada istilah begini. Al-awwalu wal akhir ya. Ada awal dan ada akhir. Kemudian ada lagi istilah begini, ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Yang tadi awal akhir, yang satu lagi dunia akhirat. Akhirnya sama, tapi yang satu pakai awal, yang satu pakai dunia. Oh, gimana tuh? Kalau kita menyebut akhirat, selalu kita sudah diberi pelajaran sehingga kita punya persepsi bahwa akhirat itu alam setelah alam dunia. Ini kan? Ada juga yang mengatakan akhirat itu alam akhir. Nah, akhir itu terkait dengan apa? Terkait dengan awal atau terkait dengan waktu di pojok sana? Ya, kalau baris kan kita tahu mana baris yang antrian itu, misalnya antrian yang akhir dan mana antrian yang awal. Jadi tidak mudah loh. Nah, alam setelah alam dunia apa ya? Dunia yang di akhir bisa, itu juga alam akhir, atau di alam lain yang dia tidak mengenal sebagaimana ciri-ciri dunia. Misalnya apa? Alam barzah misalnya. Nah, alam barzah itu seperti apa? Apakah dia ada di dalam universalitas kesemestaan alam dunia atau bukan? Ya, sebagaimana tadi perbincangan tentang alam rahim dengan alam dunia. Sementara alam rahim itu sendiri berada di alam dunia. Tetapi alam dunia disebut sebagai alam yang lebih akhir dibandingkan alam rahim. Bagaimana kehidupan setelah itu? Wah, saya sangat tidak paham. Tetapi yang pasti bahwa alam itu, apapun sebutannya, adalah akibat
dari kehidupan kita sekarang. Jadi hati-hati kita membuat sebab dari dalam kehidupan kita sekarang, karena kita akan mempunyai alam berikutnya yang di sana akan terjadi akibat-akibat dari sebab-sebab yang kita buat. Sekarang kita bikin sebab, besok akan ada akibat. Pada saat besok kita bikin sebab, lusa akan ada akibat. Ya, itu yang pasti yang bisa saya pahami. Alam setelah alam dunia pasti ada akibat dari sebab-sebab yang kita sudah taruh pada dunia ini. Ya, akan terjadi akibat di dunia nanti. Seperti apakah akibatnya? Tergantung sebab-sebabnya. Secara detail saya nggak berani. Kayaknya gitu dulu deh. Udah lewat nih jamnya. Sudah lewat 15 Pamit menit ya, Bo. Apa ya, Bos? Iya, Bo, matur nuwun. Saya juga amat nuwun, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pihak, dan yang pasti saya mohon maaf atas kekurangan, atas ketidakpuasan, atas banyak hal keterbatasan, dan terima kasih atas apapun, baik yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Dan semoga kita dipersaudarakan dalam proses menuju kesejatian diri dalam rangka penghambaan kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kepada semuanya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwa Agus Hidayat baru saja berproses menuju kesejatian diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menelpon di 3983595. Tapi sampai dengan sekarang juga telepon masih terus berbunyi. Saya harus minta maaf. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan nih, Light Audience, tentunya di hari Kamis di jam sama, jam 9 malam sampai dengan jam 10.30. Well, Mike Malone masih akan terus menemani Anda malam hari ini hingga tuntas jam 12 malam